Halo Sobat BMKG, pada periode 29 hingga 31 Desember 2025, teridentifikasi kejadian hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia, diantaranya tercatat di Ketapang, Kalimantan Barat sebesar 86,2 mm per hari, Kepulauan Bangka Belitung 95,8 mm per hari, serta Bogor, Jawa Barat 99,0 mm per hari. Sementara itu, hujan dengan kategori sangat lebat teramati di Sambas, Kalimantan Barat sebesar 123,6 mm per hari dan Toraja, Sulawesi Selatan sebesar 100,2 mm per hari. Di luar pengaruh sistem tersebut, dinamika atmosfer masih dalam sepekan terakhir juga masih dipengaruhi oleh kondisi La Nina lemah, seruakan dingin atau cold surge, serta perambatan gelombang ekuator. Perpaduan faktor-faktor ini turut mendukung pertumbuhan awan konvektif dan meningkatkan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait waspada di awal 2026, kombinasi gangguan atmosfer tingkatkan potensi cuaca signifikan bersama saya Ranti. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pada 1 Januari 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat, siklon tropis Iggy di Samudra Hindia Selatan Jawa terpantau mengalami penguatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 40 knots dan bergerak ke arah tenggara menjauhi wilayah Indonesia. Dalam beberapa hari ke depan, sistem ini diperkirakan dapat mengakibatkan dampak tidak langsung berupa peningkatan curah hujan terutama di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta. Adapun tinggi gelombang kategori tinggi yaitu 2,5 hingga 4 meter diprediksi di Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Timur dan Samudra Hindia Selatan Bali hingga NTT. Selain itu, saat ini teramati pula sirkulasi siklonik di Kalimantan Utara yang diprediksikan memicu terbentuknya daerah perlambatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi. Pola tersebut memanjang dari Sulawesi Tengah menuju Kalimantan Utara, serta dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara. Indikasi konvergensi atau konfluensi lainnya juga diprediksikan di perairan barat Aceh, serta dari Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu hingga Selat Sunda bagian selatan. Kondisi-kondisi ini mendukung pertumbuhan awan hujan, khususnya di sekitar wilayah yang dipengaruhi bibit siklon dan sirkulasi siklonik. Adapun suhu muka laut yang relatif hangat turut memperkaya suplai uap air, terutama di pesisir barat Aceh, Selat Malaka, perairan selatan Kepulauan Natuna, perairan timur Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, perairan utara Jawa bagian barat, Teluk Cendrawasih, serta Samudra Pasifik Utara Papua. Pasokan uap air yang tinggi ini dapat memperbesar peluang terbentuknya awan konvektif dan hujan dengan intensitas lebih tinggi. Sementara itu, aktivitas MGO, beberapa gelombang ekuator seperti gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuator masih terpantau aktif dalam sepekan ke depan melalui wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua bagian barat. Fenomena-fenomena ini berkontribusi pada peningkatan aktivitas konveksi dan peluang hujan di wilayah terdampak. ENSO terpantau berada pada fase negatif yang mengindikasikan La Nina lemah, kondisi yang cenderung mendukung peningkatan konveksi di wilayah Indonesia. Dari aspek regional, seruakan udara dingin atau cold surge dari Asia diperkirakan menguat dalam beberapa hari ke depan. Kombinasi faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang perlu diantisipasi selama beberapa hari ke depan. Cuaca di Indonesia selama periode 2 hingga 4 Januari 2026 umumnya dinominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.
Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Serta angin kencang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 5 hingga 8 Januari 2026 umumnya dinominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Serta angin kencang di Aceh, Kepulauan Riau, Maluku. Selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Memasuki awal tahun 2026, BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruangan seperti ibadah dan aktivitas wisata. Pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, serta media sosial @infobmkg. Dalam rangka mendukung libur Natal dan Tahun Baru, BMKG menyediakan layanan informasi cuaca khusus jalur perjalanan melalui Digital Weather for Traffic atau DWT yang telah terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi cuaca sepanjang rute perjalanan, mulai dari lokasi keberangkatan hingga tujuan akhir yang bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna. Layanan Digital Weather for Traffic dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG maupun laman signature.bmkg.go.id/DWT. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.